Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke, menyambung topik sebelumnya tentang pembahasan kita mengenai iblis dalam agama Islam. Hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas iblis-iblis yang ada dalam kepercayaan Kristiani. Aku sejujurnya agak takut untuk mengangkat pembahasan ini. Takut kalau informasi yang bakal aku sampaikan ini keliru ataupun berbeda dengan kepercayaan teman-teman Kristiani. Jadi di sini aku minta bantuan kepada teman-teman yang beragama Kristen. Kalau misalnya ada yang keliru atau yang salah dari informasi yang aku sampaikan, mohon bantuannya untuk koreksi di kolom komentar, biar aku dan teman-teman lain bisa sama-sama belajar. Nah, sama dengan iblis-iblis dalam Islam yang sering diangkat dalam film, iblis-iblis dalam agama Kristen juga udah banyak nih diangkat menjadi sosok figur seram dalam film horor. Seperti Asmodeus dalam film The Pope Exorcist, Valak di Conjuring, Lucifer, Iblis Mammon di film Constantine, ataupun Bathsheba dalam film Conjuring 1. Sehingga aku makin tertarik untuk cari tahu iblis-iblis apa lagi yang ada dalam agama Kristen yang belum kita ketahui khususnya untuk non-Kristiani. So langsung aja kita masuk pembahasannya. Before you do the exercise, the mirror mau stop ya. Jadi pada dasarnya, iblis dalam agama Kristen itu sama dengan iblis di agama Islam. Mereka dulunya adalah malaikat yang mulia penjaga surga, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan suatu kejadian yang aku yakin kita semua tahu adalah iblis membangkang kepada Tuhan, gak mau mengikuti perintah Tuhan untuk bersujud kepada manusia. Manusia pertama yang diciptakan yaitu Nabi Adam. Iblis menolak untuk bersujud kepada manusia karena bagi iblis, dia jauh lebih hebat daripada manusia. Dia terbuat dari api dan manusia terbuat dari tanah. Karena kesombongannya, Tuhan murka dan mencap si malaikat ini sebagai iblis atau yang artinya pembangkang. Tuhan melempar iblis dari surga ke bumi dan saat itu iblis bersumpah akan menyesatkan umat manusia dan menyeret mereka ke dalam dosa besar dan masuk ke dalam neraka. Jadi sejarah iblis di antara Kristen dengan Islam itu sama. Nah, dalam kepercayaan Kristen ada 7 iblis paling kuat, paling hebat yang memiliki banyak pasukan yang disebut Seven Prince of Hell atau 7 pangeran neraka. Dan 7 pangeran neraka ini juga melambangkan 7 dosa paling mematikan. Yang kita tahu disebut Seven Deadly Sins. Nah, di topik malam ini, kita akan bahas ke-7 pangeran neraka ini. Yang pertama ada Lucifer atau iblis kesombongan. Kalau dalam Seven Deadly Sins, ini melambangkan pride. Lucifer dalam agama Kristen artinya adalah pembawa cahaya. Dan dijuluki sebagai bintang fajar. Karena Lucifer ini dulunya adalah pemimpin malaikat yang dilempar ke bumi karena sejarah yang tadi udah kita bahas. Lucifer digambarkan sebagai seorang humanoid atau manusia yang bertubuh besar, bersayap, dan bertanduk. Aku nggak tahu rupa yang digambarkan ini sejak dia jadi malaikat atau ketika dia udah dicap jadi iblis yang bertanduk ini. Karena harusnya malaikat nggak bertanduk kan. Lucifer dikatakan sebagai iblis paling kuat di antara semua iblis. Karena dialah yang berani menantang Tuhan langsung dan mendapatkan murka. Nah, aku lupa di adegan yang mana, tapi katanya dalam film Constantine, di sana diceritakan bahwa saking sombongnya Lucifer, dia bahkan melenyapkan anaknya sendiri, Mammon, juga salah satu dari 7 pangeran neraka. Jadi, seangkuh itu Lucifer, sampai dia ini nggak mau ditandingi oleh siapapun, termasuk anaknya sendiri. Nah, Lucifer ini sebutan untuk iblis terkuat, iblis paling iblis dalam agama Kristen. Kalau di Islam, kita udah bahas minggu kemarin, bahwa sebutannya adalah Azazil. Jadi Lucifer dan Azazil ini adalah makhluk yang sama, tapi beda sebutan aja, beda nama. Dan kenapa kita menyebutnya iblis? Karena iblis adalah perwujudan semua watak buruk yang ada dalam diri Lucifer. Jadi itulah Lucifer, si iblis kesombongan. Iblis kedua yaitu Beelzebub, yang disebut juga gluttony dalam Seven Deadly Sins. Ini iblis yang melambangkan kerakusan. Dalam buku Dictionnaire Infernal, karya Colin de Plancy, Beelzebub ini digambarkan sebagai sosok lalat raksasa yang bersifat seperti iblis yang disebut sebagai Lord of the Flies. Beelzebub bertugas untuk merayu manusia, menghasut manusia untuk bersikap rakus dan tamak, dan membujuk manusia untuk suka makan. Makan makanan yang berharga mahal, makanan dengan porsi yang banyak dan tidak menyehatkan badan, membuat mereka rakus, mereka lupa diri, dan itu pastinya sifat yang gak disukai oleh kebaikan. Dalam Testamen Salomo, Beelzebub muncul sebagai pangeran setan yang dulunya tinggal di surga. Beelzebub mengklaim dirinya bahwa dia adalah sumber dari kehancuran melalui cara tirani, menjadi penyebab setan disembah oleh manusia, membuat pemuka agama bangkit nafsu syahwatnya, dan dia juga menyebabkan kecemburuan di perkotaan, dan juga pelenyapan nyawa dan pemicu perang. Jadi itulah tugas iblis Beelzebub di muka bumi ini.
Yang ketiga adalah Satanas atau iblis kemarahan. Dalam Seven Deadly Sins disebut wrath. Jadi Satanas ini dalam bahasa kita setan, iblis setan. Seperti namanya, iblis ini selalu membuat manusia dalam keadaan marah. Manusia-manusia lemah imannya akan mudah terhasut dan tenggelam dalam amarahnya yang otomatis akan mengantarkannya ke perbuatan-perbuatan yang disukai oleh iblis. Seperti aksi kejahatan, penghilangan nyawa, atau sederhananya memutus silaturahmi karena mulut lah gitu. Karena emosi, kita ngomong ke orang, orang sakit hati, putus silaturahmi. Jadi benar-benar iblis di Islam dan Kristen ini mirip loh guys. Hampir nggak ada bedanya. Kalau di Islam, iblis Satanas ini disebut iblis tibir yang tugasnya sama memastikan manusia ini selalu dalam keadaan marah. Jadi hati-hatilah wahai manusia, iblis ada di sekitar kita. Yang keempat adalah Leviathan atau iblis iri. Dalam Seven Deadly Sins ini melambangkan envy. Pembahasan Leviathan ini agak panjang nih, karena aku menemukan banyak artikel yang detail menjelaskan tentang dia. Jadi iblis Leviathan ini digambarkan sebagai sosok naga raksasa, monster laut yang di mulutnya ada pintu neraka. Saking besarnya, dia bisa menelan satu kapal pesiar dalam sekali lahap, dan dia akan melahap apa saja yang ada di depannya, dan monster inilah perwakilan dari iri hati. Leviathan ini melambangkan air, itulah sebabnya dia dikatakan hidup di dalam samudera yang luas. Dan Leviathan ini juga dikatakan adalah saudara kandung dari Behemoth, salah satu iblis penjaga neraka yang mengubah malaikat jatuh menjadi pasukan iblis. Leviathan ini juga merupakan salah satu tangan kanannya Lucifer dan salah satu wajah iblis dalam agama Kristen. Leviathan juga punya kekuatan untuk memanggil paus yang disebut paus neraka yang merupakan penghuni neraka dan menggunakannya di dalam pertempuran. Nah, karena kemampuan strategi dan berperang Leviathan yang sangat hebat, makanya dia dipilih untuk menjadi penjaga neraka atau yang disebut sebagai Hellmouth. Nah, tapi mengejutkannya, walaupun Leviathan ini punya wujud monster yang mengerikan. Tapi ketika dia menjelma menjadi manusia, dia sangat rupawan. Ketika menjadi manusia, Leviathan ini muncul sebagai pemuda tampan dengan rambut hitam panjang dengan corak biru kehijauan di ujungnya, dengan iris mata ungu yang sangat indah. Tapi walaupun dia memiliki tubuh rupawan dalam bentuk manusia, dia punya insang, guys. Dia punya insang di lehernya dan telinganya itu runcing. Dia juga memiliki gigi kecil seperti hiu yang tersembunyi di dalam lapisan kulit mulutnya. Ia tampil dengan baju berwarna kehijauan seperti laut yang biasanya semacam gaun panjang tanpa lengan dengan bukaan di bagian samping. Dan dia nggak memakai apapun di kakinya. Jadi dia berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Nah, walaupun penampilannya sangat rupawan, sangat tampan, tinggi badannya itu hanya sekitar 163 cm. Jadi bukan yang raksasa-raksasa amat. Beda jauh dengan wujud monsternya. Nah, ketika dalam pertempuran, Leviathan yang bersosok seperti manusia ini mengepakkan sayapnya. Totalnya berjumlah 12 sayap, dibandingkan malaikat-malaikat lainnya yang hanya memiliki 7 sayap. Dan ketika perang, dia juga mengenakan pakaian besi yang terbuat dari sisik monster laut. Sebenarnya masih banyak info yang bisa disampaikan tentang iblis Leviathan ini, tapi durasi. Next adalah Mammon. Disebut juga Greed atau melambangkan iblis keserakahan. Kalau kalian pernah nonton film Constantine yang pemainnya Keanu Reeves, pasti nggak asing dengan sosok iblis yang dia lawan. Nah, sosok iblis itulah yang dikenal dengan Mammon, satu dari 7 pangeran neraka. Dalam agama Kristen, nama Mammon sendiri itu sudah disebut dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Matius. Sejarawan dan kalangan akademisi meyakini bahwa Mammon merupakan interpretasi dari orang-orang yang serakah akan uang. Mammon adalah keturunan langsung Lucifer, anaknya Lucifer. Tapi juga ada yang bilang kalau dia adalah keturunan Satanas atau setan. Dan di sini mungkin teman-teman beragama Kristen ada yang lebih tahu, bisa bantu jelaskan di kolom komentar yang benar ini dia anak setan atau anak Lucifer. Nah, iblis Mammon seperti gelarnya melambangkan keserakahan dan kekayaan. Mammon sendiri dalam istilah non-formal di Jerman, artinya uang. Dan konon katanya Mammon ini adalah iblis yang suka merampas harta kekayaan para pengikutnya, para penyembahnya, dan memakan semua harta itu untuk dirinya sendiri. Yang keenam adalah Belphegor atau iblis kemalasan. Dalam Seven Deadly Sins ini melambangkan sloth. Wujud Belphegor digambarkan sebagai sosok yang sangat tua, berjenggot, bertanduk, dan kuku yang sangat tajam. Dia adalah sosok iblis yang akan memberikan kekayaan terhadap seseorang dengan jalan apapun. Pesugihan nih ceritanya. Mungkin korupsi menjadi salah satu hal yang diiming-imingi oleh setan Belphegor. Oleh iblis Belphegor. Ketika orang itu menjadi kaya, maka kemudian orang itu akan menjadi pemalas. Tujuan inilah yang akan dicapai oleh iblis Belphegor. Karena dia bertugas untuk menghasut dan mengajak manusia bermalas-malasan. Selain merubah manusia menjadi sosok yang tercela karena malas,
Hasutan iblis ini juga membuat manusia lalai dalam beribadah dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nggak produktif hidup mereka gara-gara dikuasai oleh iblis ini. Sekali lagi, hati-hati dengan Belphegor. Aku yakin dia mengikuti kalian semua. Mengikuti kita semua. Dan yang terakhir adalah Asmodeus. Iblis yang melambangkan lust atau hawa nafsu. Iblis ini juga diangkat dalam film horor The Pope's Exorcist. Kalau kalian ingat dan sadar, aku jujur nggak sadar waktu nonton tentang nama ini. Nah, dalam kepercayaan Kristen, Iblis Asmodeus adalah salah satu raja iblis yang menjaga satu dari 9 tingkatan neraka. Correct me if I'm wrong. Dan pernyataan itu bikin aku mikir Asmodeus ini adalah iblis yang sangat kuat dan hebat. Iblis Asmodeus digambarkan sebagai sosok menyeramkan yang memiliki 3 kepala. Yang pertama berupa kepala banteng, tapi bukan banteng yang itu. Yang kedua mirip seperti kepala manusia, dan yang ketiga adalah kepala domba jantan. Asmodeus juga memiliki buntut yang menyerupai ekor ular, dan mulutnya mampu menyemburkan api, dan dia juga memiliki kendaraan berupa seekor makhluk naga dari neraka. Manusia yang terjerat dalam bisikan serta hasutan Asmodeus akan dihukum selamanya dalam neraka tingkat kedua. Karena neraka tingkat kedua ini adalah neraka untuk mereka yang terbiasa melakukan zina, dosa seksual, dan pikiran kotor. Karena seperti julukannya, Asmodeus akan menghasut manusia untuk melakukan hal-hal asusila yang akan menjerat mereka ke dalam neraka. Kalau di Islam, iblis Asmodeus ini nyaris mirip dengan iblis Dasim yang tugasnya itu merusak rumah tangga. Jadi dia menghasut orang untuk melakukan zina, untuk masuk ke dalam keluarga yang harmonis dan merusaknya dari dalam. Nama iblis Asmodeus diambil dari bahasa Avestan, yaitu Aesma Daeva. Aesma berarti murka, dan Daeva berarti iblis. Dalam kepercayaan Talmudik, Asmodeus ini nggak seseram penggambarannya di kitab Tobit. Dalam kepercayaan ini, Asmodeus ini justru digambarkan sebagai orang yang baik dan sangat humoris. Nah, dalam film The Pope's Exorcist, dikisahkan kalau Pastor Gabriel Amort itu menghadapi Asmodeus yang sedang merasuki anak kecil. Dan melalui anak itu, Asmodeus ini digambarkan mengetahui dosa-dosa tersembunyi dari manusia. Jadi dengan itulah mereka menipu manusia. Menghasut manusia, mengajak manusia ikut dengan dia, karena kelemahan manusia itu ada sama dia, itu dia tahu masa lalunya. So guys, itulah 7 pangeran neraka, iblis terkuat dan terhebat dalam kepercayaan Kristen yang sangat menarik untuk dibahas. Sekali lagi aku mohon ke teman-teman yang beragama Kristen, kalau misalnya ada yang keliru atau salah dari informasi yang aku sampaikan tadi, tolong koreksi di kolom komentar. Aku butuh bantuan kalian supaya kita sama-sama belajar. Aku angkat pembahasan ini sebagai media pembelajaran untuk kita semua dan mengingat kembali kalau ajaran Kristen dan Islam itu sebenarnya sama, selaras dan gak jauh beda. Karena kan kita bersaudara. Aku harap topik malam ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman dan kalian juga suka, kalian enjoy nontonnya. Dan sebelum kepanjangan, kita stop dulu. Itu dulu video kita. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys! Yang kita tahu disebut Sevenly Dead. Yang kita tahu disebut Seven Deadly Sins. Dalam buku Dictionnaire Infernal. Itu anjir. Manusia-manusia yang lemah, ikan. Ini pembahasan Leviathan. Aesma berarti muka.